Presiden Jokowi kembali berkode politik di Rakornas PAN. Presiden Jokowi hadir di acara Rakornas Partai PAN di Semarang. Sepertinya Jokowi kembali memberikan sebuah kode politik. Meskipun saya bisa saja salah mengartikan, di harlah ke-50 Partai P3, Presiden Jokowi menyebut satu persatu atau mengabsen nama yang menurutnya akan ikut capres-cawapres. Misalnya Prabowo, Erick Thohir, dan AHY. Tapi di Rakornas PAN, Presiden Jokowi agak beda. Dia tidak mau mengabsen tokoh yang berpotensial maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres tahun 2024 yang ikut hadir di Rakornas PAN. Yang hadir adalah Ganjar, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, dan Gibran Rakabuming. Presiden Jokowi bilang, tanpa disebutkan pun, orang-orang sudah tahu siapa saja tokoh kuat menjadi capres-cawapres yang hadir di lokasi. Nggak usah diabsen, semua udah tahu siapa, kata Presiden Jokowi. Selain itu, Presiden Jokowi bilang tidak mau mengabsen karena sosok potensial yang hadir di lokasi hanya sedikit. Biasanya awal-awal sambutan seperti ini, di semua partai saya absen, capres-cawapres. Tapi pagi hari ini, saya tidak akan mengabsen capres dan cawapres karena calonnya yang hadir sedikit, ujarnya. Sudah tangkap kode dari Jokowi? Masih sulit ya? Presiden Jokowi kemudian bergurau soal PAN. Dia bilang, PAN sedang PDKT dengan Ganjar. Ini terkait dengan nihilnya kursi PAN di DPR RI dari Jawa Tengah pada pemilu tahun 2019 lalu. Sebelumnya, PAN bisa dapat kursi, tapi ini adalah penurunan. Lalu Presiden Jokowi berkelakar dan mempertanyakan alasan Zulhas memilih Semarang sebagai tempat acara Rakornas partainya. Dia menduga hal ini adalah karena PAN sedang ingin mendekati Ganjar. Tadi malam saya bertanya-tanya, ini kenapa ya? Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah? Jawabannya saya sudah punya sekarang. Strateginya, oh ini strategi udah, mendekati Pak Ganjar, kata Presiden Jokowi. Jadi tadi malam saya bertanya-tanya ini kenapa ya Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah? Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi, udah. Mendekati Pak Ganjar, mendekati bupati wali kota diharikan semuanya, udah betul. Selain basisnya, tentu saja basisnya tadi menyebut Pak Ketua PW. Selain itu, PAN dinilai sedang mengamankan suara partai dengan cara berupaya mendekati bupati dan wali kota dengan menghadirkan mereka di Rakornas. Mendekati bupati, wali kota dihadirkan. Sudah betul. Selain basisnya tadi sebut Pak Ketua PWM, Ketua PWM Jateng. Ya bener, kata Presiden Jokowi. Masih belum paham. Maksudnya adalah siapapun yang diundang oleh PAN, terutama tokoh potensial, biasanya akan didukung PAN. Tadi dikatakan Jokowi, PAN mau amankan suara, makanya PDKT dengan berbagai calon potensial. Buktinya, saat Zulhas memberikan kata sambutannya, dia sempat memberikan sinyal akan mendukung Ganjar dan Menteri Erick Thohir di Pilpres tahun 2024. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama,
Indonesia pasti jaya. Katanya dalam sebuah pantun, Ganjar dengan Erik, not bad. Saya netral aja sih. Lagi pula, di Twitter ada satu akun yang sudah gigih memperjuangkan duet ini sejak beberapa hari lalu. Meskipun begitu, PAN masih tahan diri dan menunggu petunjuk dari Jokowi dalam menetapkan sosok capres-cawapres yang akan mereka usung. Sepertinya mereka menunggu komando dari Jokowi, dan saat ini tidak terburu-buru. Ojo ke susu. Di sini panglima perang, tapi kan ada panglima tingginya. Jadi kalau kita mau perang, pasti harus menunggu perintah dan petunjuk panglima tingginya, Bapak Presiden Jokowi, kata dia. PAN ini adalah bagian dari koalisi KIP bersama dengan Golkar dan P3. Saya tidak tahu bagaimana langkah Golkar yang sebelumnya dirumorkan akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Tapi kalau melihat manuver PAN saat ini, ada kemungkinan KIP juga setuju mengusung Ganjar. Airlangga terlalu riskan jika diusung. Apalagi tidak lama ini, ada kabar PDIP ada kemungkinan bergabung dengan KIP atau KKIR dan membentuk koalisi besar. Dan juga PDIP sudah memastikan capresnya datang dari kader internal. Bisakah koalisi super besar itu terjadi? Kalau menurut saya, itu tergantung Prabowo. KKIR mau koalisi dengan PDIP, Prabowo harus rela jadi cawapres. Prabowo mau nggak? Kalau mau, kemenangan sudah langsung di tangan, tak usah gelar pemilu lagi. Satu putaran langsung selesai. Tapi kalau Prabowo masih mau jadi capres, akan ada minimal 3 paslon yang bertarung. KIP kemungkinan masih mau merelakan dan gabung dengan PDIP jika melihat dukungan dari PAN ini. Semoga Pak Jokowi bisa mempersatukan semuanya demi melawan satu orang yang berlagak layak perbaiki negara ini. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?